Mas Fitri. Ini untuk terakhir kalinya latihan ya. Semua teknik sudah paham, di rumah udah sering nyoba, SIM sudah siap di tangan, nanti tinggal jam terbang untuk membiasakan. Selanjutnya saya tambahkan pertama untuk perawatan kendaraan. Yang harus diperhatikan kalau Mas Fitri mau melakukan perjalanan, pertama yang harus dicek adalah tekanan angin ban. Pastikan tekanan angin ban kita lihat muter 4 ban dalam keadaan normal. Kalau ada salah satu yang gembes, nanti Mas Fitri isi di tambal ban atau di pom bensin. Sekarang sudah banyak menyediakan nitrogen. Isi jangan cuman yang bannya gembes, tapi kalau yang gembes kiri diisi, kanannya ikut dicek. Kalau kurang disamakan. Tekanannya berapa? Kalau mobil dalam keadaan kosong bisa 30-35, depan 30, belakang 35 PSI. Kalau mobil dengan muatan kayak penumpang penuh bisa 35-40. Kanan dan kiri, depan dan belakang harus imbang. Jadi jangan cuman ngisi angin satu ban. Akibatnya apa? Bebannya tidak imbang, setirnya berat sebelah. Ini akan mengakibatkan kerusakan pada sekop karena miring berat sebelah. Yang kedua, supir juga pegel setelah mengemudi, menahan beban yang tidak imbang. Yang kedua, kamu harus tahu kinerja mesin dalam keadaan normal atau tidak dengan melihat lampu indikator pada dashboard. Kalau kita hidupkan mesin, lampu di dashboard sebelum jalan, pada saat kita panasin, semua indikator harus mati, tak terkecuali. Jadi kalau ada yang menyala apa? Kalau lampu P berarti handrem masih terpasang. Pastikan lampu handrem harus padam atau handremnya dilepas. Jadi semua lampu indikator dalam keadaan mati. Nah sekarang di off kan dulu Mas. Ya matikan. Sekarang di on kan, tapi jangan di starter. Di situ ada beberapa lampu indikator yang mana pada saat mesin di on menyala, tapi dalam keadaan mesin hidup, lampu indikator semuanya harus padam. Yang pertama adalah satu, gambar setir atau kemudi. Itu hubungannya dengan power steering. Kalau mesinnya hidup, lampu gambar setir harus padam. Kalau menyala dalam keadaan mesin hidup atau pas kita jalan, berarti ada trouble pada sistem power steeringnya. Bisa pompanya, bisa olinya, bisa jalur olinya yang terjadi gangguan. Efeknya apa? Setirnya lebih berat. Yang kedua, di sampingnya gambar mesin warna kuning, itu lampu cek engine. Itu kinerja mesin dalam keadaan normal atau tidak. Kalau mesinnya hidup, lampu itu harus mati. Kalau lampu cek engine menyala dalam keadaan mesin hidup, berarti ada trouble pada sistem kelistrikan atau mekanik pada mesin. Bisa ICU-nya, bisa kabelnya, bisa mekaniknya, bisa sensor dan komponen injeksi lainnya. Kalau lampu itu menyala, nanti akan berkedip, memberikan isyarat bahwa ada trouble pada mesin. Waktunya saya servis. Kalau kita paksakan jalan, bisa mogok di tengah jalan. Penyebabnya bisa dari sistem kelistrikan atau dari mekanik mesin. Terus di bawahnya ada lampu Aladin, lampu kontrol oli mesin. Kalau mesinnya hidup, lampu itu harus padam. Kalau lampu kontrol
oli menyala dalam keadaan mesin hidup, berarti ada trouble pada sistem pelumasan. Bisa olinya habis, bisa filternya tersumbat, atau pompanya yang rusak. Kalau kita paksakan jalan dalam keadaan lampu itu menyala, yang terjadi mesin bisa mogok, komponen vital seperti seher dan kelengkapannya nyeket karena kehabisan oli atau ada trouble pada sistem pelumasan. Terus sebelahnya gambar aki akumulator. Itu kalau mesinnya hidup, lampu aki harus mati. Kalau menyala berarti sistem pengisian aki tidak bekerja. Kalau kamu jalan terus, mobilnya mogok karena setrum akinya habis. Jadi kamu harus cek jalur pengisian atau servis ke bengkel. Tapi sebelum terjadi gangguan atau mogok, masih ada waktu sampai strum aki habis dari pertama kali menyala. Jadi bisa jalan sekitar 10 sampai 20 menit. Strum aki habis, langsung cek mati. Terus off dulu. On, ada yang mau langsung mati. Temperatur mesin, gambar gelombang ya, bendera. Itu sistem pendinginan air radiator atau temperatur mesin. Itu kalau mesin dalam keadaan dingin, di on langsung mati. Itu menyala kalau mesin terlalu panas, overheating. Kalau lagi jalan, lampu itu nyala, kamu langsung minggir parkir, cek sistem pendinginan. Bisa air radiatornya habis, bisa pompanya rusak, atau radiatornya rusak. Yang kamu harus perhatikan, cek posisi sistem pendinginan. Ini yang selanjutnya. Kalau nanti di tengah jalan ternyata cek airnya kok berkurang, kamu bisa job dalam keadaan darurat, bisa pakai air mineral. Tapi nanti kalau sudah servis ke bengkel, ganti air khusus radiator atau yang disebut dengan water coolant ya. Warnanya ada yang hijau, ada yang merah. Nah, kayak di Vario kelihatan kan? Nah, oke. Terus off lagi, on lagi. Ada yang mau mati, tanda seru sama ABS, anti lock brake system, sistem pengereman. Kalau mesin hidup, kamu mau jalan di on, starter itu lampunya harus mati, menunjukkan bahwa sistem pengereman dalam keadaan normal. Kalau kamu jalan lampu ABS menyala, berarti sistem pengereman tidak bekerja normal, trouble. Bisa kanvas remnya tipis, bisa sistem hidrolisnya bocor, bisa sistem master silindernya ada yang rusak. Terus off lagi, on. Ada balon di pangkuan. Nah, itu mati, berarti kerja sistem airbag perlindungan kalau terjadi benturan ini masih berfungsi. Kalau tidak menyala, berarti airbag itu macet. Kalau ada benturan dia tidak bisa mengembang. Jadi on nyala, di off atau di starter atau di on langsung mati. Nah, terus sekarang pintu saya buka, ada gambar mobil, pintunya terbuka menyala, berarti ada satu pintu yang tertutup kurang rapat. Contohnya ini kurang rapat, masih menyala, atau lampu di sini masih nyala. Jadi kamu cek sebelum jalan, kanan kiri, belakang atau
depan. Kalau semua sudah kunci, berarti sudah lampunya sudah mati. Ini juga udah mati. Nah, sekarang starter. Nah, kalau keadaan mesin hidup, semua lampu indikator padam, tinggal satu yang masih menyala, yaitu lampu rem tangan. Lepaskan, lampu mati, baru siap jalan. Pasang rem tangan lagi. Oke, terus yang terakhir, full meter. Kalau kamu di rumah ada kendaraan, jangan biasakan tangki bensin dalam keadaan kosong. Apalagi kendaraan yang jarang dipakai, lama diparkir. Tangki bensin dengan kapasitas yang besar tapi isinya nggak ada, isinya nanti ganten udara, dan udara ini bisa menimbulkan satu yang disebut dengan kondensasi. Sistem pengembunan secara alami, karena apa adanya penguapan udara. Nah, nanti ada banyak air yang bercampur dengan bensin, tapi air ini kan lebih berat, dia berada di bagian paling bawah. Kalau bensinnya kosong, air itu kesedot atau kotoran endapan kesedot, satu, bisa merusak seher, nyeket, suaranya kasar, ngorok. Yang kedua, injektor bisa tersumbat karena ada kotoran yang menyumbat. Yang kedua, bisa terjadi masuk angin. Aliran bahan bakar, tangkinya di belakang, mesinnya di depan, yang menghantarkan bensin ke mesin adalah injektor dan pompa injektor. Kalau kosong, saluran bahan bakar ada gelembung udara, ini bisa menimbulkan semprotan atau pancaran injektor tidak lancar. Akibatnya apa? Berbet digas, berbet mobil mogok. Itu kalau orang bengkel bilang masuk angin. Kayak orang di infus, cairan infusnya habis, ganti cairan lagi, kan dia nggak bisa langsung mengalir, harus dibuang udaranya. Sama dengan jalur bahan bakar. Yang ketiga, akan terjadi karatan. Tangkinya berkarat. Karat ini akan tersapu oleh goncangan bahan bakar sehingga larut bercampur dengan bahan bakar, bisa menimbulkan satu, oktan bahan bakar rendah, turun karena kotor. Kedua, pembakarannya tidak sempurna. Akibatnya apa? Suara mesinnya kasar, mesinnya cepat panas. Yang ketiga itu dikarenakan tangkinya karatan. Yang keempat, kalau sudah karatan gampang keropos. Kalau ada keropos bocor sebesar jarum saja, bensin akan menguap keluar. Mobilnya bagus, baunya bensin tidak mau hilang. Kalau kamu ngisi bensin tumpah, bau, tapi kalau udah kering hilang. Tapi kalau bocor, baunya enggak bisa hilang-hilang. Ini bahaya kalau dibiarkan. Kalau terjadi konsleting akan lebih mudah terbakar. Jadi kalau ada bau bensin tidak hilang, cek jalur bahan bakar, kemungkinan ada kebocoran. Yang keempat. Yang kelima, sistem motor injeksi EV, baik sepeda motor atau mobil, pompa bensinnya, rotaknya itu terendam di dalam cairan bensin yang berada di dalam tangki. Kalau naik motor kan kalau di on bunyi kan, nah itu pompa bekerja. Tapi kalau pompa berputar tidak ada bensin, putaran pompa
bisa menimbulkan suhunya naik panas karena tidak terendam, pompa injektor cepat rusak. Sistem kerjanya seperti pompa aeratornya akuarium. Kalau kamu tarik, keluarkan dari air, dihidupkan, pasti suaranya ngorok ya kan. Begitu dimasukkan lagi, suaranya lebih halus. Karena apa? Zat cair ini atau bensin ini akan meredam suara, akan mendinginkan suhu pompa, sehingga pompanya lebih awet. Jadi perawatan yang kadang disepelekan dan sangat mudah, membiasakan tangki bensin dalam keadaan kosong. Alah, mau jalan jarak dekat, isi sedikit nyampe, iya nyampe, tapi tidak ada perawatan. Jadi mulai saat ini Mas Fitri, supaya kendaraan terjaga lebih awet, perawatan yang sangat mudah adalah kontrol bahan bakar. Jangan sampai habis, apalagi sampai mogok di tengah jalan. Semua kotoran di dalam tangki sudah masuk ke dalam mesin. Nah mas ya, ini tidak semua driver tahu. Kadang rusak, jebol di tengah jalan, baru tahu penyebabnya. Oh, olinya habis, saya karena nyeket, itu udah harus turun mesin. Padahal sebelum terjadi gangguan saya nyeket, karena kehabisan oli, indikator sudah kasih isyarat, tet nyala, Mas Fitri langsung minggir. Nah itu yang Mas Fitri harus dipahami. Paham mas ya? Nah ini untuk terakhir kalinya, selain rambu sudah paham, taati peraturan lalu lintas, taati rambu-rambu marka jalan. Apalagi sekarang sudah diberlakukan tilang elektronik, yang mana setiap lampu merah sudah dilengkapi kamera pemantau CCTV. Oke, sukses, selamat mencoba, dan sudah sering mencoba ya kan. Tinggal nanti kita prosesin, Mas Fitri bisa langsung luar kota dengan aman dan nyaman. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Lain kali ketemu lagi di jalan sudah saling nyapa dengan lampu dim ya. Dedep, wah Mas Fitri lewat. Oke, sampai ketemu lagi nanti hari Rabu mas ya, setengah 8 ngumpul di sini bareng dengan Mas Rafli prosesin. Oke, kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih sama-sama.